Halo cuy, makasih udah mampir di ngabisin waktu dan selamat datang di Pirates of the Caribbean Curse of the Black Pearl. Di suasana tengah laut yang penuh kabut, seorang gadis bernama Elizabeth Swan menyanyikan lagu bajak laut. Gadis itu bilang kalau dia ingin ketemu para bajak laut. Terlihat payung terbalik yang bergerak mendekati kapal. Tiba-tiba terlihat seorang bocah tak sadarkan diri terbawa arus laut. Tak jauh terdapat kapal yang sudah terbakar. Bapak dari Swan atau Gubernur Swan menyuruh anaknya untuk menjaga bocah mengapung tadi. Ternyata nama dari bocah itu adalah Will Turner, yang tidak lain dia adalah seorang bajak laut. Saat si Swan asik melihat kalung bocah mengapung tadi, terdapat penampakan kapal bajak laut di depannya. Dan ternyata semua itu mimpi saat Swan masih kecil. Dia mencoba mencari kembali kalung bocah mengapung. Pagi hari indah berseri tiba. Bapaknya Swan datang dan ngasih baju yang ketat banget. Si bocah mengapung aka Will Turner udah gede sekarang. Dan dia nemuin Gubernur Swan buat ngasih pedang yang telah dipesan. Gak lama Elizabeth turun dan nyapa si Will. Terlihat Will yang suka sama Swan, tapi apa daya kasta memisahkan mereka. Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul, yaitu Jack Sparrow. Terlihat dia di kapal kecil sedang berlayar dan memberi hormat kepada bajak laut lainnya yang telah digantung. Semua orang ternganga melihat Jack yang dengan santainya berada di atas tiang kapal menuju dermaga. Epic banget sih momen ini emang. Oke, lanjut. Dia ngebayar penjaga dermaga buat ngelupain ini semua. Malah dia nemu dompet. Terlihat upacara pengangkatan jabatan Commodore Norrington dengan sangat meriah. Dengan santunya si Jack mau masuk kapal angkatan laut, tapi dia dihadang oleh dua penjaga yang gak lama saling berdebat soal Black Pearl. Secara diam-diam Jack masuk ke kapal dan lagi-lagi dihadang sama dua penjaga tadi. Elizabeth terlihat tidak nyaman dengan pakaian yang dikasih sama bapaknya. Wait, kalian nyadar gak sih kalau Elizabeth sama Will udah segede ini, tapi nih orang masih kelihatan muda aja? Udahlah. Tiba-tiba si Swan malah jatuh ke laut. Gak pakai lama Jack yang juga ngelihatnya langsung nyelamatin si Swan. Swan pun selamat dan Jack menyadari kalau yang dikenakan Swan. Jack malah ditodong senjata. Saat Elizabeth mencoba membela Jack, dia malah dijadiin tawanan. Jack meminta semua perbendaan yang disita. Gak pakai lama Jack mengucapkan kalimat yang pasti diingat sama penggemar film ini. Gak pakai lama dia langsung kabur gitu aja dan semua prajurit nyariin Jack. Dia masuk ke tempat pandai besi. Pandai besi sih cuy. Udahlah, lanjut. Dia mencoba berbagai cara buat ngelepasin borgol di tangannya. Will Turner tiba-tiba datang dan nyadar kalau ada yang gak beres. Will dan Jack akhirnya ketemu dan beradu pedang. Pertarungan yang unik adalah salah satu ciri khas dari film ini. Endingnya cukup plot twist karena Jack digebuk palanya pakai botol dan dia berakhir di penjara. Di tengah malam yang sunyi sepi berseri, Elizabeth Swan dan Will merasakan ada yang tidak beres. Gak lama benteng diserang sama bajak laut. Ternyata yang nyerang adalah bajak laut dengan kapal Black Pearl. Semua bajak laut langsung turun dan menyerang. Peperangan pun tak dapat dihindari. Para bajak laut nyoba nyulik Swan yang bukan lain karena kalung yang dikenakan. Terjadi reuni singkat antara mantan kapten dan kru. Di sini diperlihatkan kalau para mantan kru Jack masih terikat kutukan yang menjadikan mereka layaknya tulang belulang jika terkena sinar rembulan indah berseri. Swan pun dibawa ke kapal bajak laut dan bertemu Kapten Barbossa. Si Swan mengaku dia bernama Elizabeth Turner, bukannya Elizabeth Swan, yang malah ngebuat dia jadi tahanan kru Black Pearl. Di pagi yang kurang cerah indah cantik berseri, Will terbangun dan ngerusuh ke Norrington buat nyelamatin Swan dengan cara bikin kesepakatan sama Jack, tapi ditolak sama Norrington. Will pun datang ke penjara dan bikin kesepakatan sama Jack sendiri. Setelah si Will ngasih tahu namanya kalau dia William Turner, Jack mau buat ngebawa Will ke Black Pearl. Dengan taktik bawah perahu terbalik, mereka menyelinap ke kapal angkatan laut dan berniat mencurinya. Saat kapal komodo dan para prajuritnya datang, mereka pindah kapal dan nyuri sekaligus bisa lolos. Di kapal barunya, Jack dan Will terlibat debat atas siapa bapak dari Will Turner yang ternyata adalah bajak laut. Bapaknya memiliki sebutan Bootstrap. Jack memberitahukan bahwa mereka menuju Tortuga. Di sini Tortuga terlihat seperti pulau yang tanpa aturan dipenuhi dengan bajak laut. Mereka kesini buat nyari mantan kru Commodore Norrington yaitu Jessamy Gibbs. Di tempat lain, Swan makan malam bareng Barbossa. Barbossa ngejelasin kalau kalung yang dipakai Swan adalah satu dari kesekian emas Aztec. Emas Aztec itu dapat memberikan kutukan berupa kekekalan, tapi gak bisa ngerasain apa-apa baik makanan, minuman, bahkan hembusan angin kala senja menampakkan indahnya. Swan pun mencoba membunuh Barbossa, dan dia malah melihat kru yang semuanya berbentuk tengkorak. Dan cara untuk memecahkan kutukan itu adalah mengembalikan semua emas Aztec serta darah yang harus dibayar. Di tempat lain, Jack sedang merekrut calon kru kapalnya. Jack bertemu sama bajak laut cewek bernama Anna Maria yang nagih utangnya. Jack janji bakal ngasih kapal ke kru tersebut. Jack dan kru barunya langsung cus buat ngejar Black Pearl. Barbossa and the crew udah sampai ke Isla de Muerta buat ngebalikin emas Aztec dan mecahin kutukan. Di tempat yang berdekatan, Jack mencoba menyusul Black Pearl.
Kru Barbossa bergotong royong ngumpulin emas Aztec yang nantinya dibuat ritual. Jack dan Will turun berdua buat nemuin Barbossa. Will yang nyadar kalau Jack punya rencana lain langsung mukul Jack. Barbossa berhasil ngelakuin ritual tapi gak mecahin kutukan. Ya, karena darah yang dipakai dia adalah keturunan Turner yang cuma ngaku-ngaku. Kru Barbossa ngerasa kecewa dan ngelawan ke kaptennya. Semuanya nyariin Swan setelah sadar kalau dia kabur. Malah nemuin Jack. Swan dan Will berhasil kabur ke kapal. Gibbs dan krunya akhirnya memutuskan buat mematuhi kode bajak laut, yaitu meninggalkan kru yang tertinggal. Jack mengajukan parley, dan menawarkan darah siapa yang dapat digunakan untuk mecahin kutukan. Di kapal lain, Swan ngasih kalung yang pernah diambil dari Jack. Jack dan Barbossa akhirnya bisa nyusul ke kapal Gibbs, yang tentu aja ngincer Will sama emas Aztec. Peperangan pun terjadi. Di tengah peperangan, Will nyari emas Aztec yang tadinya ditinggal. Jack yang berhasil lolos nyoba ikut perang, tapi emas Aztec udah sampai di tangan Barbossa, dan dia ngancurin kapal Interceptor, yaitu kapal dari Commodore Norrington tadi. Will pun datang dan ingin membuat kesepakatan dengan membebaskan Swan dan kru. Jack dan Swan diceburin ke laut dekat pulau. Di pulau tersebut, Jack malah minum persediaan rum yang pernah dia stok. Gak taunya semua rum tadi dibakar sama Swan. Gak lama asap dari kebakaran tersebut ngundang angkatan laut yang lagi nyari Swan buat kesana. Swan pun selamat, namun dia pengen nyelamatin Will juga. Sampai-sampai dia harus terima lamaran Norrington. Biar penyelamatan ini jadi hadiah pernikahan mereka. Di tempat lain, Will mencari tahu tentang Bootstrap, yang mungkin butuh waktu lain buat ngejelasinnya, oke? Sparrow dan Norrington akhirnya bisa ke Isla de Muerta. Dengan akal bulusnya, Jack bisa turun sendirian dan nemuin Barbossa lagi. Semua orang bingung, kok bisa nih orang lolos lagi? Masih dengan strateginya Jack, dia mencoba menjadi double agent di sini, yang tentu aja dilandasi dengan kepentingan dia sendiri. Para bajak laut Barbossa pun jalan kaki di bawah laut buat nyerang kru Norrington yang lagi nyegat mereka di depan. Secara bergerilya, bajak laut Barbossa naik ke kapal Norrington buat ngabisin satu persatu kru mereka. Swan dengan sekuci kecil berhasil kabur sebelum bajak laut datang. Peperangan pun terjadi. Di Isla de Muerta, Jack nyelamatin Will dan mereka memerangi Barbossa. Swan datang ke Black Pearl buat nyelamatin Gibbs dan kru lainnya. Setelah Norrington sadar, mereka semua balik ke kapalnya. Jack ternyata diam-diam nyuri emas Aztec biar dia bisa jadi kekal juga. Saat Black Pearl udah diamankan sama Gibbs, mereka milih buat nepatin kode dan ngebiarin Swan ke Isla de Muerta. Swan pun datang dan gabung bareng Will dan Jack. Mereka bertiga melakukan kerjasama untuk memecahkan kutukan Aztec dan sekaligus nembak Barbossa. Di tempat kapal Norrington, para bajak laut berubah jadi manusia lagi dan nyerah ke Commodore. Jack, Swan, dan Will pun kembali ke Commodore. Keesokan harinya, Jack dijatuhi hukuman mati. Di detik-detik terakhir, Will nyempetin bilang ke Swan kalau dia suka, dan dia nyelamatin Jack dari hukuman mati. Tapi sayangnya mereka harus terdesak, dan Swan pun ikut membela Jack Sparrow. Lagi-lagi Jack mengucapkan kata-kata yang sangat terngiang bagi penikmat film ini, tapi dia kecebur ke laut duluan. Gak jauh dari situ terlihat Black Pearl yang mendekat. Akhirnya Will dan Swan berciuman. Di tempat lain, Jack kembali jadi Kapten Black Pearl setelah 10 tahun menunggu. Di after credit terlihat kera dari Barbossa nyuri Aztec lagi. Apakah Barbossa bakal balik? Ya iya dong.